Iklanin produk digital tanpa janji surga, tanpa gimmick marketing, tanpa gimmick grup tanya jawab yang sebenarnya dijawab atau enggak sama mastahnya. Itu bukan urusan mastahnya. Ya, ini iklannya masih jalan sampai hari ini gitu. Dan kemarin, di bulan kemarin itu start jalannya gitu. Dan ini sebenarnya iklannya ini karena aku juga penasaran apakah produk yang dikatakan oleh follower aku ini marketnya itu terlalu spesifik, ini bisa diterima oleh market yang lebih luas. Nah, karena aku penasaran dan udah ada konten iklannya, ya udah aku coba ngiklankan aja. Nah, apakah hasilnya itu profit ataukah hasilnya boncos? Mari kita lihat ya. Jadi ini ya yang akan aku share kepada kalian di Facebook Ads Ando Dukun series terbaru kali ini. Hello guys, welcome back again ya di Facebook Ads Ando Dukun series. Dan yang buat kalian baru pertama kali kenal aku, kenalkan nama aku adalah Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa sejak 2019 dashboard Meta Ads brand-brand di luaran sana. Kalau teman-teman mau kepoin juga interview atau testimoni aku dengan klien-klien, ada di bawah linknya. Oke? Oke guys, langsung aja kita menuju ke dashboard. Oke, flashback ke tanggal 16. Ini adalah hari di mana dua konten iklan aku publish dengan masing-masing konten iklan itu budgetnya di 200.000. Nah, ternyata guys ya, di situ aku testing dengan budget yang minim versi aku. Kita lihat di tanggal 16 itu, ternyata masih ada harapan di konten iklan yang nomor 2 ini. Ternyata ROAS-nya 1,75 dengan gross margin-nya itu masih surplus. Ternyata ya walaupun aku tuh nggak percaya bahwa produknya ini nggak bakal laku untuk audiens lebih gede, ternyata masih ada harapan. Tapi di konten iklan yang nomor 1 itu minus. Nah, sekarang coba kita lihat di tanggal berikutnya 17 September. Nah, di tanggal 17 September, ternyata guys ya, di konten iklan yang kedua, yang cekot dan bayar, itu jumlahnya ada 3. Dan gross marginnya tentu minus, ROAS-nya sih 6,48. Tapi di konten iklan yang kedua, itu minus. Ya, dari sini, semakin kelihatan oke nih. Berarti produkku ini ya dengan harga 379.999, nggak ngotak juga sebenarnya harganya. Ternyata ada loh yang beli. Nah, sekarang coba kita lanjut lagi di hari ketiga di tanggal 18. Ternyata tanggal 18 konten iklan yang kemarin itu udah oke. Ternyata di hari ketiga tanggal 18 itu nggak ada yang bayar dari situ, tapi justru yang konten iklan yang pertama ya di sini dia plus di hari tersebut dan ROAS-nya sekian. Dan guys ya, aku infokan juga bahwa KPI untuk produk ini itu aku set di angka 2 ya. Jadi kalau ada yang di angka 2 konten iklannya itu aku keep ya. Oke, nah di tanggal 18 ini adalah hari terakhir atau batasan terakhir aku kalau testing ya kan minimal 3 hari, dan aku selalu menyarankan ke klien-klien juga minimal banget itu 3 hari. Lanjut tanggal 19. Ya, jadi tanggal 19 itu untuk konten iklan yang pertama itu udah aku mulai sikat ya. Jadi dia nggak jalan full day ya karena udah boncos. Tapi di hari ketiga, keberapa nih? Keempat berarti ya. Keempat itu ternyata ya di konten iklan yang kedua itu ada yang order lagi. Cuman guys, ini pixelnya yang di hari itu somehow itu agak belgedes. Ya ini sebenarnya aslinya itu 2, nggak tahu somehow dia menjadi ke double 2. Jadi ini tinggal dikurangi aja 3799 gitu. Tapi ini masih profitable di situ. Terus kita lanjut lagi tanggal 20. Nah ini minus ya. Nggak ada yang order. Tanggal 21. Ada yang order nih ya. Lalu tanggal 22, coba kita lihat. Nah, ada order lagi dari konten iklan yang kedua ya. Lalu tanggal 23, coba kita lihat. Nah, minus. Tanggal 24,
Oke, nah tanggal 24 masih ada yang order lagi. Nah, coba kita tarik dulu ya dari tanggal 16 sampai tanggal 24 karena setelah itu aku ganti konten iklan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dari 2 konten iklan yang masing-masing itu aku anggarkan 200.000, ternyata itu yang konten iklan nomor 2 itu masih ada harapan. BTW ini nggak akurat di 2,22, ini dikurangin 3.799, silakan dihitung sendiri, tapi kan kalau dikurangin masih mendekati 2. Berarti kalau dengan KPI ku itu ini masih ada harapan. Oke, bagus, good news ya kan. Tapi aku masih penasaran di konten-konten iklan yang lain. Nah, coba kita lihat di tanggal berikutnya, tanggal 25 guys ya. Nah, tanggal 25 ini iklan jalan ya, belum ada yang bayar. Lalu tanggal 26, nah mulai kelihatan nih ada yang bayar gitu kan. Terus tanggal 27 ya, ntar kita lihat sampai tanggal 30 ya. Nah, tanggal 27 lah konten iklan yang ini itu ada yang check out ya. Dan bayar tanggal 28, ini minus ya kan. Tanggal 29, nah minus lagi. Tanggal 30, coba kita lihat. Nah, ini ada yang order tapi ini nggak langsung dari iklan. Dari iklan tapi mungkin dia setelah beberapa hari karena ini iklannya udah mati. Nah, coba kita lihat ya, tarik dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Coba kita lihat span-nya dulu ya, supaya teman-teman nggak penasaran ya. Jadi awal-awal itu iklannya budgetnya di 200.000 ya, untuk yang iklan 1 sama iklan 2, terus untuk konten iklan baru itu di 120-an ribu, ya 120.000 pas gitu kan. Nah kita balik ke sini dulu. Oke ya. Dari sebulan kemarin, ya nggak sebulan penuh sih ya, setengah bulan kurang sedikit gitu, dengan aku budget testing angka yang masih minim untuk takaran aku ya. Ternyata produk yang aku sendiri anggap itu marketnya kecil ya, dan ini nggak ada grup tanya jawabnya, dan marketnya spesifiknya, ternyata itu masih bisa cuan. Ini 2 juta ini kan dikurangi 3.799 ya ini ya. Ya, Sony ini kok. Ya inilah ya, disitulah ya, ntar ada tutupan kursornya. Ternyata itu masih ada harapannya. Nah, cuma pertanyaannya ntar ketika di scale budgetnya itu apakah bisa? Karena bisa jadi karena marketnya itu kecil. Kita di sini bisa menyimpulkan bahwa ya ternyata iklannya itu masih cuan, tidak boncos. Jadi pertanyaan di awal video tadi itu sudah terjawab. Dan di bulan ini aku juga masih lanjut ngiklan ya guys ya, karena ya masih ada harapan terlihat di sini gitu. Nah, teman-teman juga lihat di sini ya bahwa ternyata dengan kita itu testing konten iklan ya, itulah yang memungkinkan iklannya itu menjadi cuan. Ya, jadi bukan kok gonta-ganti interest gitu kan. Di sini kalian nggak lihat ya kayak gonta-ganti interest itu enggak ya. Cuman kemarin aku ada sedikit ngulik dashboard, yaitu aku cuman mencoba IG Reels doang ya. Itu tapi ternyata menurut pengalaman aku itu nggak terlalu berdampak banget sih. Jadi mending lebih ke ngulik konten iklannya aja sesuai dengan apa yang sudah aku dengungkan selama ini. Jadi full kalian ngulik di luar dashboard aja. Jadi gitu guys ya. Buat teman-teman yang mau ngiklanin produk digital, silahkan diiklankan aja, dicoba. Apapun asumsinya itu silahkan ya. Tapi intinya harus testing, lihat datanya kayak gimana hasilnya. Dan ketika jelek, ya dicoba lagi aja dengan konten iklan yang lain seperti ini. Ya, gitu. Ya, ntar kalau teman-teman mau konsultasi dengan aku juga, sama juga sarannya ya. Jadi dengan ngulik di luar dashboard, karena yang ngulik dashboard itu hanya advertiser yang gila gak waras. Oke, itu aja di Facebook Ads anti dukun series terbaru kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.